Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, pertemuan kali ini kita akan ngaji dan mengkaji bab proses kejadian manusia. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama membaca Quran. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian, baik untuk dunia maupun akhir kelak. Dan ilmu yang kita dapat pula menjadi barokah bagi kita semua dan anak keturunan kita. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa yang berbahagia, untuk kali ini kita membahas proses kejadian manusia, tentunya berdasarkan ayat Al-Quran di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita bersama-sama membaca ayat tersebut. Kita akan mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, kalau kita perhatikan terjemahannya di dalam Al-Quran terjemah, ayat yang ke-12 menjelaskan, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami yang menyimpan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu atau segumpal darah yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami kredo makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Pemirsa yang budiman, ayat ini kalau kita perhatikan, ada beberapa kata kunci yang kita perlu ketahui bersama. Yang pertama adalah sulalah. Apa itu sulalah? Sulalah itu adalah saripati tanah. Dalam kaitan ini berarti dia menjadi saripati tanah itu berarti kita memakan, mengkonsumsi apa yang tumbuh di alam semesta ini. Kemudian tentunya tumbuh-tumbuhan, anggaplah makanan pokok nasi itu adalah beras, berasal dari beras, dan beras itu atau padi ya. Padi tumbuh itu semuanya di tanah, ya tumbuh di bumi, ditanam, kemudian saripatinya menjadi buah, saripatinya menjadi beras atau buah-buah yang lain. Itu namanya saripati. Nah, saripati tanah itu setelah kita konsumsi, dia menjadi sperma bagi laki-laki atau menjadi sel telur bagi kaum wanita. Itu yang dimaksud dengan sulalah itu adalah apa yang kita konsumsi itu adalah berasal dari tanah. Dan tanah menghasilkan apa yang disebut dengan saripati yang dalam kaitan ini, kalau laki-laki menjadi sperma dan kalau perempuan menjadi sel telur. Kemudian yang kedua adalah nutfah. Apa itu nutfah? Nutfah itu artinya pertemuan sperma dan sel telur yang menggantung
di dalam rahim seorang wanita, menggantung. Pertemuan sperma dan sel telur yang menggantung dalam rahim wanita. Berarti di sini antara pria dan wanita, suami istri telah melakukan hubungan badan, maka ketika sperma sudah masuk ke dalam seorang wanita, dia bertemu dengan sel telur, nanti dia akan membuahkan apa yang disebut dengan, yaitu yang menggantung ke dalam rahim itu. Pertemuan itu menggantung dalam rahim. Kemudian kata kunci yang ketiga adalah alaqah. Apa itu alaqah? Alaqah adalah perubahan bentuk dari pertemuan sperma dan sel telur itu menjadi sesuatu yang menempel atau yang disebut dengan segumpal darah setelah bertemunya sperma dan sel telur. Itu. Kata kunci yang keempat adalah mudghah. Apa itu mudghah? Mudghah adalah perubahan bentuk dari segumpal darah tadi menjadi segumpal daging di dalam rahim seorang wanita. Kata kunci yang kelima adalah idham. Apa idham? Idham adalah perubahan bentuk dari segumpal darah. Kemudian Allah jadikan menjadi tulang belulang. Kata kunci yang ke-6 adalah disebut dengan idham lahma. Perubahan bentuk dari tulang belulang menjadi tulang yang dibungkus dengan daging. Kemudian kata kunci yang ke-7 adalah khalqan akhar. Apa itu khalqan akhar? Khalqan akhar adalah perubahan bentuk. Tulang yang dibungkus dengan daging, kemudian dia berubah bentuknya menjadi bentuk yang lain. Khalqan akhar, penciptaan yang lain. Dalam kaitan ini, itu yang disebut dengan bayi dalam kandungan yang memiliki anggota tubuh yang lengkap. Artinya pada khalqan akhar ini Allah sudah memberikan bentuk ke dalam janin itu dengan bentuk manusia. Anggota tubuhnya sudah lengkap, itu namanya khalqan akhar. Kemudian kata kunci yang terakhir adalah ahsanul khaliqin. Apa itu ahsan khaliqin? Yaitu pematangan bentuk dari bentuk yang lain, atau dalam konteks di sini bayi dalam kandungan yang memiliki anggota tubuh lengkap itu Allah menyempurnakannya, dimatangkannya dengan bentuk menjadi sebaik-baik penciptaan. Itu khalqan akhir. Pemirsa, selanjutnya tentunya kita perlu memperhatikan dalam hadis Rasulullah SAW tentang penciptaan manusia dalam bab qadar sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi kitabi rizqihi wa ajlihi wa amalihi wa syaqiyyin aw sa'idin, dan seterusnya. Hadis ini kalau kita perhatikan artinya adalah dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, sedang beliau adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya seseorang di antara kalian dikumpulkan ciptaannya dalam perut ibu selama 40 hari berupa nutfah, sperma, ini berarti bertemu dengan pertemuan dengan sel telur. Lalu menjadikan alaqah atau segumpal darah itu selama 40 hari. Lalu menjadikan mudghah, gumpalan daging pada itu selama 40 hari, pada waktu yang bersama pula, pada saat itu berarti 40 hari bersamaan pula, lalu Allah mengirimkan malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya
ia juga diperintahkan untuk menulis 4 perkara ke dalam janin bayi, calon bayi yang ada dalam kandungan yang baru berusia antara, yaitu berusia 40 hari yang ketiga itu 4 perkara. Allah telah menentukan rezekinya, Allah telah menentukan ajalnya, Allah telah menentukan amalnya, Allah telah menentukan kesengsaraan dan kebahagiaannya. Pemirsa, kalau kita tadi tidak membacakan lanjutan hadis tadi, namun ada baiknya kalau kita perhatikan artinya. Demi Allah, zat yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya seseorang beramal dengan amalan penghuni surga, hingga jarak antara surga dengannya hanya satu zero, atau begitu dekatnya, satu hasta, lalu kitab suratan takdir mendahulunya, sehingga orang tersebut beramal dengan perbuatan penghuni neraka. Maka ia pun masuk ke dalam neraka. Dan sesungguhnya seseorang di antara kalian yang beramal dengan amalan penghuni neraka, hingga jarak antara dia dan neraka hanya satu ziro, begitu dekatnya. Lalu suratan takdir mendahulunya, lalu orang tersebut beramal dengan perbuatan penghuni surga, maka ia pun masuk surga. Pemirsa, kalau kita perhatikan dari hadis ini, bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yaitu terdiri beberapa fase. Masing-masing fase 40 hari, 40 hari, 40 hari. Nah, kita kemudian di situ Allah memberikan catatan amal kepada kita, ya. Catatan amal tersebut ada kesengsaraan, ya, ada kebahagiaan. Dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim ini sangat memberikan gambaran. Boleh jadi orang yang saat ini dia itu aktif dengan ibadahnya, dengan rajinnya ibadah. Ya, rajinnya ibadah. Tiba-tiba di penghujung wafatnya dia ternyata beramalkan amalan maksiat gitu. Maka mati pun dia dalam keadaan masuk ke dalam neraka. Ini maksudnya apa? Maksudnya bahwa kondisi apapun, kalau Allah sudah memberikan catatan itu dan kita, walaupun catatan itu kita tidak tahu, maka kita memang tetap harus berusaha. Bisa jadi orang yang saat ini baik, nanti ujung-ujung meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Tapi bisa jadi mungkin saat ini dia amal perbuatannya itu buruk gitu ya, buruk. Tapi ketika suratan takdir mendahuluinya, maka di situ bisa jadi orang tersebut wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Banyak sekali dalam riwayat-riwayat hadis Rasulullah maupun qaul dari sahabat dan para alim ulama yang memberikan penjelasan bahwa di penghujung wafatnya seseorang itu tidak ada yang tahu. Apakah dia nanti wafat dalam keadaan husnul khotimah atau mungkin dalam keadaan su'ul khotimah. Bagi kita, tentunya kita harus selalu berikhtiar dan berikhtiar agar kita tetap dalam koridor keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, dari penjelasan Al-Qur'an dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat yang ke-14 tadi saya katakan bahwa ternyata ada 8 kata kunci, ya, 8 kata kunci yang perlu kita ketahui tadi, kemudian didukung dengan hadis Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari Muslim tadi bahwa Allah menyampaikan perubahan proses kejadian manusia itu ternyata melalui tahapan-tahapan 40 hari, 40 hari, 40 hari, dan seterusnya 40 hari begitu. Maka sesuai dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi ini, mari kita kaji bersama atau kita perhatikan bersama seperti apa tahapan-tahapan proses kejadian manusia di dalam sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis ini. Yang pertama, yaitu fase pertama atau tahap pertama. Allah itu menciptakan manusia dari sulalah. Tadi dikatakan sulalah itu saripati tanah, yaitu yang berasal dari apa yang kita makan, kemudian saripatinya itu menjadi sperma, saripatinya menjadi sel telur bagi seorang wanita. Kemudian dari sulalah ini dia berubah. Berubah menjadi apa? Menjadi nutfah. Apa itu nutfah? Nutfah itu adalah, yaitu di sini sulala saripati tanah dan yang berasal dari sperma dan sel telur tadi, dia bertemu. Dalam pertemuannya itulah yang disebut dengan nutfah. Nah, pertemuan itu, fase itu di sini dikatakan dalam hadis tadi dikatakan mengalami
kejadian selama 40 hari. Nah, gimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah, yaitu ketika seorang wanita pada saat itu mengalami menstruasi yang terakhir, menstruasi yang yaitu terjadinya pertama, head terakhir terjadi. Anggap semuanya head terakhir itu jatuh pada tanggal 1. Maka sejak tanggal 1 itu adalah disebut dengan proses sulalah. Proses sulalah. Kemudian setelah selesai head, kemudian dia mengalami masa subur. Ketika masa subur itu dibuahi oleh suaminya, maka itu sudah perhitungannya walaupun dibuahi mungkin tanggal 15, ya. Tanggal 1 tanggal 15 kan baru dibuahi gitu ya. Itu maka kemudian tidak boleh kita menghitungnya sejak dibuahi itu, tetapi kita menghitung tetap dari tanggal 1 terakhir head. Nah, sampai 40 hari dari tanggal 1 itu berarti pada tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, samanya tanggal 30 itu ternyata tidak menstruasi. Seorang wanita setelah dibuahi tanggal 15 itu tidak menstruasi. Maka kalau kita ingin memastikan apakah dia positif hamil atau tidak, maka cara menghitung adalah tambahlah dari tanggal 30, telat sehari, telat 2 hari, telat 3 hari, itu biarkan aja dulu. Ya, untuk memastikan supaya kita kalau kita ngetes apakah seorang wanita itu hamil atau tidak, kita pastikan nanti pada tepatnya dari sejak kita terlambat head dari saat itu sampai dengan hari yang ke-10 dari terlambatnya head. Maka di situ nilai akurasinya orang yang tes kehamilan itu pasti akan menjadi terang benderang atau nyata. Kan banyak orang begitu telah sehari, 2 hari, 3 hari dia tes, ternyata masih tidak positif, masih negatif itu ya. Tapi begitu sampai 35 atau 5 hari, 6 hari, 7 hari itu baru katakan oh ya positif. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi hitungannya saya ulangi adalah kapan seorang wanita itu head terakhir. Nah, itu cara menghitung. Nah, ini adalah fase pertama. Setelah itu terjadi fase yang kedua. Fase yang kedua ini yaitu perubahan dari nutfah, pertemuan tadi setelah dia berproses selama kurang lebih dari sejak bertemu itu, dari head terakhir sampai 40 hari pertama itu bertemu, maka dia nutfah ini kemudian akan berubah menjadi apa? Yaitu menjadi alaqah. Alaqah itu sesuatu yang menempel dalam rahim. Ya, yang menempel dalam rahim dalam bahasa kita itu adalah segumpal darah. Nah, dia menempel, alaqah namanya. Jadi dari 40 hari pertama masuk kepada 40 hari yang kedua, itu adalah sebagaimana hadis Nabi dikatakan dalam Sahih Bukhari Muslim tadi, bahwa itu terjadi, yaitu perubahan dari segumpal darah ini menjadi segumpal daging. Ya, ya ini. Jadi saya ulangi, ya dari nutfah pertemuan itu kemudian menjadi segumpal darah. Mohon maaf. Jadi saya ulangi, sulalah saripati, kemudian nutfah itu pertemuan, yaitu proses pertemuan sperma dan sel telur, ya. Kemudian proses pertemuan sperma dan sel telur masuk dalam fase kedua ini dia berubah menjadi alaqah, yaitu segumpal sesuatu yang menempel itu yang disebut dengan alaqah, maka disitu disebut dengan segumpal darah. Nah, ini ya penjelasannya itu ya, menjadi segumpal darah. Kemudian setelah segumpal darah, maka kita akan melihat bagaimana fase yang ketiga. Fase yang ketiga dari segumpal darah ini, alaqah ini, juga mengalami perubahan. Perubahan bentuk menjadi yang disebut dengan mudghah. Ya. Nah, apa itu mudghah? Nah, ini yang disebut dengan mudghah itu adalah segumpal daging. Itu perubahannya dari alaqah segumpal darah menjadi segumpal daging itu juga 40 hari. Nah, pemirsa yang budiman, pada saat inilah kalau kita hitung berarti 40 tambah 40 tambah 40, maka kita jumlah totalnya itu adalah 120. Kalau sama sebulan itu 30, anggap rata-rata sebulan itu 30, maka itu adalah sudah masuk pada bulan yang keempat. Nah, sesuai dengan hadis Nabi tadi, ya, Sahih Bukhari Muslim tadi dikatakan apa? Bahwa pada saat yang bersamaan, ya, di situ dikatakan wayur salul malak, maka diutuslah malaikat.
Nah, jadi pada saat usia kandungan itu, pada fase yang bersamaan dengan proses kejadian, berarti 3 bulan ke 4 bulan itu, umur 80 hari, 90 hari, sampai dengan usia 120 hari itu, ya, dalam 40 tadi kan berarti 40 yang kedua berarti 80. Dari 80 masuk ke 120, Allah mengutus malaikat. Nah, diutusnya malaikat itu apa? Untuk fayang fahu fihir ruh. Ditiupkannya ruh. Wayuk tabu bi arba'i kalimatin. Dan kemudian diberikan 4 catatan. Subhanallah. Ini mungkin yang tidak pernah kita ketahui, jamaah rahimakumullah, pemirsa yang berbahagia. Apa? Ternyata para alim ulama, orang-orang terdahulu dari kita itu, kita tahu bahwa bahkan sekarang menjadi budaya. Budaya apa? Yaitu budaya orang yang istrinya hamil. Kemudian oleh orang tuanya dibilang, atau sama orang tua kita adakan acara 4 bulanan. Nah, jadi maka adalah sebagian budaya di negara kita ini ketika 4 bulan usia kandungan pada seorang wanita diadakan acara yang yaitu syukuran. Syukurannya kemudian diiringi dengan doa. Tentunya hal ini adalah, kalau kita lihat, apakah kalau ada orang bertanya, emangnya diajarkan oleh Rasulullah? Jawabannya tidak. Emang ada dasarnya dalam Al-Quran maupun hadis bahwa pada saat usia 40 hari yang ketiga atau pada usia 3-4 bulan itu kita disuruh mengadakan kegiatan? Tidak. Tapi di sini perlu kita ketahui bahwa betapa bijaknya orang-orang terdahulu, betapa orang-orang terdahulu telah memberikan sebuah nilai pembelajaran bagi kita, agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah, sekaligus pada acara 4 bulan itu kita memohon kepada Allah. Kita kemudian diadakan acara syukuran, selamatan, kemudian mengundang masyarakat mungkin karena ada acara 4 bulanan. Apa tujuannya? Mendoakan. Berdoa, pertama mensyukuri kepada Allah karena di dalam janin seorang istri itu telah diberikan kehidupan atau telah ditiupkan roh. Nah, maka seorang ayah atau dalam keluarga itu kemudian mengadakan acara syukuran, sekaligus pada saat itu memohon kepada Allah agar 4 catatan itu, semuanya catatan amal yang akan dilalui oleh janin kita dalam kandungan itu, ketika dia di dunia nanti telah lahir di dunia ini, maka dia senantiasa mendapatkan kebaikan, catatan-catatan yang baik, dijauhkan dari mara bahaya dan fitnah, dan dia pun juga tentunya berharap nanti dari catatan-catatan yang baik itu, nanti anaknya itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu tujuannya. Maka kalau kita melihat kemaslahatan dari apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu tadi, maka ini benar-benar sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Allah memberikan satu nilai kebajikan untuk kita, ya, yaitu apa yang disampaikan oleh para ulama, mengamalkan itu kemudian berdoa, itu adalah suatu kebaikan. Makanya ketika itu mengandung kebaikan, maka insya Allah sesuai dengan niat yang karena Allah dan berdoa kepada Allah, hakul yakin ini tidak bertentangan dengan akidah kita. Nah, kita perhatikan bagaimana setelah fase yang ketiga dia akan masuk kepada fase yang keempat. Ini pun pada fase keempat ini, dari segumpal daging tadi, ya, dari segumpal daging tadi atau mudghah tadi, ini juga mengalami perubahan. Perubahan menjadi idham namanya, ya. Idham itu apa? Yaitu tulang belulang. Jadi dalam kandungan itu setelah dia menjadi daging, Allah ubah bentuknya itu menjadi tulang. Tulang termasuk mungkin di sini tulang belakang kita, termasuk tulang rusuk kita, kemudian bagian tengkorak kita, itu Allah ciptakan pada 40 hari yang keempat. Ya. Berarti dari masa kandungan usianya 120 hari sampai menuju ke 160 hari ya, 170 hari kan ya. Karena kan ini kan 120 tambah 160 hari ya, menjadi 160 hari. Itu adalah perubahan bentuk dari tulang belulang, ya, dari segumpal daging menjadi tulang belulang. Setelah terbentuk,
maka dia akan berubah lagi pada fase yang berikutnya, yaitu fase yang kelima. Apa perubahannya? Dari tulang belulang tadi, Allah ubah bentuknya, yaitu Allah bungkus tulang belulang tadi dengan daging. Al-idhama lahma, itu tulang yang dibungkus dengan daging. Itu perubahannya juga 40 hari. Ya, 40 hari. Berarti pada saat dari 160 sampai usia 200 hari, di situ perubahan itu sudah, ini tubuh ini sudah berbentuk, sudah mau berbentuk tubuh manusia yang hampir sempurna. Itu dengan apa, tulang tadi kemudian dibungkus dengan daging, yaitu sudah ada mungkin semua daging yang yang membalut tulang tubuh kita. Itu sudah mulai terbentuk banget gitu ya. Nah, subhanallah, pada saat setelah terbentuk itu kan mengalami 40 hari juga ya, kita ketahui. Maka selanjutnya masuklah kepada fase yang keenam. Fase yang keenam ini dari 200 hari. Berarti sudah usianya 6 bulan 20 hari. Nah, pada saat usia 6 bulan 40 hari ini, 20 hari ini, Allah kemudian mengubah, yaitu dari bungkus itu, kemudian bungkus itu akan menjadi sempurna bentuk kejadian manusia itu pada saat fase yang keenam. Yaitu dari fase idom lahma ini, yaitu tulang belulang yang dibungkus dengan daging ini, Allah ubah menjadi apa, yaitu janin, atau di sini seorang manusia, kholqon, penciptaan yang lain itu ya. Maksudnya penciptaan yang lain, asal kita ketahui bahwa dari segumpal darah menjadi segumpal daging, daging menjadi tulang belulang menjadi kemudian dibungkus dengan daging. Maka setelah dibungkus itu dia akan menjadi kholqon akhar, yaitu bentuk sempurna manusia. Berarti pada saat usia 200 hari masuk ke usia 210 sampai 240, itulah Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang lain, dalam bentuk seorang jabang bayi yang sudah lengkap anggota tubuhnya. Itu pada saat usia 40 hari yang ke-6. Jadi kalau kita hitung ya, kalau yang 40 hari yang kelima berarti 200 hari. Tambah 10 hari saja berarti sudah masuk 210. Kalau 210 dibagi 30 hari, maka pada saat usia 7 bulan itulah Allah menyempurnakan proses kejadian manusia di dalam kandungan seorang ibu. Pemirsa, kita tahu kalau seandainya terjadi kelahiran prematur pada saat usia 7 bulan, biasanya orang-orang tua kita itu selalu bertanya, udah lengkap nggak? Kenapa kok bertanya demikian orang-orang tua kita itu? Maksudnya anggota tubuhnya sudah lengkap nggak? Kalau lengkap, pasti orang tua akan mengatakan, oh berarti sudah sampai bulannya. Itu kata orang tua. Nah, jadi antara 200 sampai 240 itulah Allah benar-benar menyempurnakan kejadian manusia dalam kandungan seorang wanita. Pemirsa, apa yang terjadi saat itu? Nah, ini pada fase yang ke-6 ini berarti usia kandungan sudah sampai 7 bulan. Hal ini berarti janin dalam kandungan sudah berbentuk yang mempunyai anggota tubuh yang lengkap, sehingga satu kebiasaan dari orang tua kita, yaitu pada saat itu kemudian diadakan acara 7 bulanan. Lagi-lagi ada sebuah acara, selamatan, syukuran, dan lain sebagainya. Apa tujuannya? Subhanallah, luar biasa orang-orang terdahulu, yaitu para ulama terdahulu telah memberikan pembelajaran ini sehingga menjadi adat bagi kita, yaitu acara 7 bulan itu. Ternyata mereka itu, orang dahulu itu juga telah memiliki sebuah keyakinan bahwa pada saat usia 7 bulan itu, maka orang tua wajib bersyukur kepada Allah karena kandungan eh, kandungan seorang istri itu telah mencapai 7 bulan dan bentuk janin atau jabang bayi yang sudah lengkap anggota tubuhnya. Rasa syukur itu berarti pada saat usia 7 bulan itu berarti sudah ada kesiapan untuk dilahirkan. Ya. Nah, pada saat itulah rasa syukur itu kemudian diadakan acara. Tujuannya apa? Yaitu memohon kepada Allah, mensyukuri atas nikmat dan karunia yang Allah berikan karena telah diberikan kesempurnaan kehamilan itu, kesempurnaan penciptaan manusia dalam kandungan itu, sekaligus memohon kepada Allah agar ketika dilahirkan nanti, ketika seorang ibu melahirkan itu diberikan keselamatan, baik selamat untuk anak maupun selamat untuk si ibu itu sendiri. Subhanallah.
Maka lagi-lagi, kalau ada yang bertanya, ya emang ada dasarnya, baik Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang kita mengadakan acara yang disebut dengan 7 bulanan. Kalau jawabannya dalam Quran dan hadis itu tidak ada, tetapi di situ orang ulama-ulama terdahulu itu telah sampai berpikir seperti ini karena yang dipikirkan adalah merupakan sebuah jalan untuk memohon kepada Allah agar diberikan keselamatan. Pemirsa, pada fase berikutnya yang disebut dengan fase ketujuh. Apa fase ketujuh ini? Setelah menjadi kholqon akhor dalam bentuk yang sempurna, dalam bentuk yang yaitu dalam bentuk yang lain tadi, yang memiliki anggota tubuh yang lengkap itu, ternyata masih ada fase yang ketujuh. Ini fase yang ketujuh, ini fase yang terakhir. Apa itu? Yaitu fase di mana Allah Subhanahu wa taala dari penciptaan yang sebenarnya tadi, kemudian Allah menjadikan dia ahsanul khaliqin. Apa itu ahsanul khaliqin? Yaitu sebaik-baik penciptaan. Maksudnya adalah setelah lengkap anggota tubuhnya di dalam janin itu, masih ada masa yang disebut dengan masa pematangan. Istilah kita kan pematangan ya. Pematangan supaya anak-anaknya benar-benar sudah siap lahir dan benar-benar secara fisik itu benar-benar sempurna, maka itu menunggu 40 hari berikutnya. Berarti di sini sampailah usianya menjadi 280 hari. Pemirsa, kita ketahui bahwa pada saat itu ya, orang kan ada yang melahirkan saat ini terjadi kelahiran pada usia 8 bulan, mesti orang tua kita dulu mengatakan, wah ini masih muda. Kenapa masih muda? Karena begini, kesiapan seorang wanita yang akan melahirkan itu pada saat usia 7 bulan dikatakan sudah tua karena bentuknya sudah bentuk manusia, sehingga masa pematangan yang berikutnya kan disebut dengan masa pematangan. Jadi kalau ketika masa pematangan lahir maka dia dikatakan masih muda, itu kata orang tua. Maka sempurnanya seorang kehamil itu pasti mencapai 280 hari atau fase yang ketujuh. Nah, jamaah atau pemirsa rahimakumullah, disinilah kita ketahui kalau kita perhatikan, berarti proses penciptaan manusia sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Seiring dengan hadis Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, ternyata mengalami proses selama 7 fase. Di mana masing-masing fase tersebut Allah ciptakan dalam kurun waktu 40 hari. Jadi, kalau kita jumlah 7 fase kali 40 hari sama dengan 280 hari. Selanjutnya, kita bagi 30 hari. Karena kita anggap bahwa sebulan itu 30 hari, maka akan menjadi 280 hari dibagi 30 hari akan kita ketahui bahwa jumlahnya 9 bulan lebih 10 hari. Hal ini adalah menunjukkan kebenaran dari fakta yang ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Yang berikutnya, kita tahu ini sekaligus penjelasan terakhir. Memasuki fase yang ketiga atau 40 hari ketiga, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh dan memberikan catatan amal bagi si jabang bayi. Hal ini berarti usia kandungan masuk ke bulan keempat. Maka diadakan acara 4 bulanan. Gitu ya. Ini untuk mendoakan agar catatan amalnya baik, kemudian sekaligus bersyukur kepada Allah atas ruh yang telah dititipkan kepada kandungan anak kita dalam kandungan istri kita tentunya. Kemudian memasuki fase yang keenam atau 40 hari yang keenam, Allah menjadikan jabang bayi tadi menjadi bentuk yang lain, yaitu bayi yang dalam kandungan memiliki anggota tubuh yang lengkap. Hal ini berarti usia kandungan telah mencapai 7 bulan. Subhanallah, inilah yang perlu kita ketahui. Setelah usia 7 bulan itu kita mengadakan acara 7 bulanan. Itu memang kita tidak ada dasarnya, tetapi di situ para alim ulama mengadakan acara 7 bulanan. Intinya adalah berdoa kepada Allah. Pertama, bersyukur atas nikmat karunia Allah yang telah memberikan keselamatan atas kandungan yang ada
ya, pada istri kita. Kemudian yang kedua adalah untuk berdoa memohon kepada Allah agar diberikan keselamatan, diberikan kemudahan bagi seorang ibu ketika dia melahirkan. Itu tujuan diadakan baik acara 40 hari, kemudian acara 4 bulanan maupun acara 7 bulanan. Ini adalah amaliah-amaliah orang tua kita yang saat ini sebagian kita ini sudah telah mengamalkan, namun kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana sih asal muasal pelaksanaan acara 4 bulanan maupun 7 bulanan. Semoga dengan ilmu yang kita pelajari saat ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, sekaligus nanti ilmu ini akan memberikan keberkahan bagi anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keluangan, memberikan eh, nilai-nilai kebermanfaatan, dan tentunya mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik hidayah, perlindungan kepada kita, anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan soleha sebagai aset kita ketika kita sudah meninggal dunia nanti, yang akan mendoakan kita memberikan keselamatan, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita dengan membaca surah Al-Asr dan kalimat atau doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.